Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurtiono, NIM I1E018005. Nama saya Gerard Novianto, NIM I1E018006. Nama saya Amar Ma'ruf, NIM I1E018013. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizza Aditya, NIM I1E018046. Permainan boy-boyan merupakan permainan tradisional di Pulau Jawa. Permainan ini sangat sederhana dan mengasihkan. Namun, permainan ini juga bisa dikatakan sebagai permainan yang menguji adrenalin. Karena dalam bermain boy-boyan terkesan menegangkan. Setiap pemain harus pandai-pandai melarikan diri. Selain itu, permainan boy-boyan ini syarat makna kehidupan. Boy-boyan hampir sama dengan bowling, mana kita akan melempar bola ke sasaran yang dituju. Sejarah permainan boy-boyan ini berasal dari anak-anak Cina. Anak-anak Cina menyebutnya dengan nama Cina Boy. Dahulu kala, anak-anak Cina banyak yang bertransmigrasi ke Pulau Madura secara tidak langsung. Mereka memainkan permainan boy-boyan ini di daerah Madura, sehingga permainan ini berkembang pesat. Pada perkembangannya, anak-anak Madura menyebutnya dengan nama boy-boyan. Permainan boy-boyan ini dimainkan oleh dua kelompok. Kelompok yang satu bertugas untuk melempar bola, dan kelompok yang satunya bertugas untuk menyusun kumpulan batu atau pecahan genteng. Permainan boy-boyan ini membutuhkan kecepatan dalam menyusun kumpulan batu atau pecahan genteng dan kerjasama. Sarana prasarana permainan boy-boyan. Yang pertama, bola kasti. Bola kasti maupun bola modifikasi digunakan sebagai alat utama untuk mengenai lawan maupun susunan genteng. Yang kedua, pecahan genteng. Pecahan genteng maupun batu pipih serta pecahan asbes disusun dengan jumlah 10. Yang ketiga, kaos tim. Kaos tim digunakan untuk membedakan tim satu dengan tim lainnya. Yang keempat, stopwatch. Stopwatch digunakan untuk menghitung waktu permainan. Yang kelima, peluit. Peluit digunakan sebagai aba-aba dimulainya permainan maupun diakhirinya permainan boy-boyan. Yang keenam, meteran. Meteran digunakan untuk mengukur lapangan permainan boy-boyan. Yang ketujuh, kapur maupun tali rafia digunakan sebagai garis batas permainan boy-boyan. Yang kedelapan, papan skor. Papan skor digunakan untuk menghitung jumlah skor tim yang bertanding dalam permainan boy-boyan. Yang kesembilan, spidol. Spidol digunakan untuk mencatat poin untuk di papan skor. Yang terakhir, lapangan boy-boyan. Lapangan boy-boyan digunakan sebagai tempat berjalannya permainan boy-boyan dari awal sampai akhir. Sepanjang 15 meter dan lebarnya 10 meter. Dan kita harus punya tim, ya. Kita membagi tim menjadi 3 kelompok. Setiap kelompoknya ada 10 orang. Dan tim intinya ada 7 orang dan tim cadangannya 3 orang. Jadi setiap tim itu memiliki cadangan 3 orang. Oke, langsung ya. Ini adalah lingkaran dimana pecahan genteng yang terdiri dari 10 keping. Nantinya untuk sebagai sasaran dan untuk ditata kembali. Dan ini adalah garis dimana area pembatas untuk melempar atau menggelindingkan. Jaraknya adalah 2,5 meter ya. Ini tempat orang yang melempar dan ini adalah orang yang defend. Ini adalah referee, yaitu wasit. Jadi tim A, tim B, tim C itu nanti yang salah satu timnya tidak bermain, maka nanti akan untuk sebagai wasit. Langsung ketika
tim A, ini anggap aja tim A ya, dan ini tim B. Tim A melaksanakan menggelindingkan atau melempar mengenai sasaran tujuan kepihan kentang ini, dan tim B itu sebagai defense ya. Ini offense dan ini defense. Menggelindingkan atau melempar satu, ini memiliki satu orang satu kali pelaksanaan. Jadi setiap timnya itu ada 7 kali pelaksanaan. Itu selama permainan itu menggunakan waktu 10 menit ya, 10 menit. Ketika tim A melaksanakan dan menggelinding atau melempar genteng tidak berhasil, maka tim A harus bergantian menjaga di daerah sini, maka tim B di sini ya. Ketika tim B melaksanakan melempar satu kali sudah mengenai, maka tim A ya, yang tadinya sudah bergantian, harus bisa mengenai semua orang yang melakukan offense atau penyerangan untuk menata keramik atau kocan genteng yang di sini yang sudah roboh untuk ditata kembali. Nah, bola, maka orangnya harus keluar, tidak boleh bermain lagi dan tidak boleh menjadi cadangan. Kalau ketika selama 10 menit tim A bisa menyelesaikan atau tim B bisa menyelesaikan mendirikan, maka poinnya ada 5. Jika tim yang offense atau menyerang tidak berhasil mendirikan pecahan genteng, maka tim defense memiliki poin 5 ya, seperti itu. Selama 10 menit itu terus berjalan. Ketika berhasil, tim A berhasil menyelesaikan, maka diulang lagi. Tim A harus mengawali ya, tidak hombimpa lagi. Mengawali untuk melakukan menggelinding atau melempar duluan. Dalam intian ini, ketika defense untuk mengenai yang offense, yang melempar, maksudnya yang menjaga untuk menyusun keramik, tidak boleh berlari-lari sambil memegang bola. Jadi harus ketika mau melempar harus dalam posisi berdiri ataupun duduk dan tidak lari, tidak berpindah tempat, kecuali tidak memegang bola. Itu lari-lari terserah, bebas ya, selama di area sini. Ketika yang offense untuk menata keramik keluar dari garis ini 15 meter panjangnya dan lebarnya 10 meter, maka dianggap dia terkena bola atau dikeluarkan, tidak boleh main lagi dan tidak boleh cadangan ya. Dalam permainan ini harus sportif. Tim A, tim B, dan tim C menjadi wasit. Dan sebaliknya, ketika tim C main bersama tim B, maka tim A harus menjadi wasit. Seperti itu. Pedoman penskoran. Yang pertama, perolehan poin pertandingan. Jika menang akan mendapatkan 5 poin. Seri akan mendapatkan 3 poin dan kalah akan mendapatkan 1 poin. Tim dengan perolehan poin paling banyak adalah pemenangnya. Yang kedua, jika pada pertandingan terdapat tim yang melakukan kecurangan atau melakukan keributan, maka tim tersebut akan mendapatkan pengurangan 1 poin. Yang ketiga, jika pada akhir pertandingan terdapat tim yang memperoleh poin yang sama dan pada peringkat terakhir, maka tim tersebut akan melaksanakan pertandingan ulang. Pertandingan ulang akan dilaksanakan dengan masing-masing tim mewakilkan 3 pemain. 3 pemain tersebut adalah pemain yang belum bermain. Jika masing-masing tim atau salah satu tim sudah memainkan semua pemainnya, maka tim boleh memilih siapa saja yang akan bermain. Pertandingan ulang akan dilaksanakan dengan menggelindingkan bola dengan mengenai tumpukan genteng hingga roboh. Tim yang mengenai dan merobohkan tumpukan genteng
2 kali terlebih dahulu, maka tim tersebut adalah pemenangnya. Yang keempat, tim yang memperoleh poin paling kecil atau poin paling sedikit, maka tim tersebut akan mendapatkan hukuman ice breaking. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.